Bab 187, Wuhun milikku. Aku bersedia membawa Gonggong ke tempat di mana aku menyembunyikan kitab kultivasi itu. Jawab Wei dengan nada tenang, tanpa sedikit pun kegugupan. Begitu kalimat itu meluncur dari bibirnya, suasana yang tegang mendadak mengendur. Seluruh orang yang mengepungnya, puluhan anggota Jin Yi Wei yang siap mencabut nyawanya, menghela napas lega. Bahkan senyuman tipis muncul di sudut bibir Lu Gonggong, tanda bahwa ketegangan dalam hatinya sedikit melonggar. Bukan karena mereka takut pada Wei, bukan itu masalahnya. Namun jika Wei memilih mati ketimbang menyerahkan kitab tersebut, dan benar-benar mengadu nyawa di tempat ini, itu akan jadi bencana besar. Mereka boleh saja membunuhnya, tetapi bagaimana mereka akan mempertanggungjawabkan kegagalan itu pada pangeran ketiga? Kitab Kairong Huo Shenjing adalah target utama mereka, bukan nyawa seorang pemuda. Kalau begitu, sekarang kau bisa bicara. Ujar Lu Gonggong perlahan, matanya menyipit. Kitab itu kau sembunyikan di mana? Rasa ingin tahu menyelinap dalam nada suaranya. Kalau kitab itu tidak berada di tubuh Wei, lalu di mana? Apa disimpan dalam pelana kudanya? Ia melirik ke arah bangkai kuda yang terbelah dua, namun segera menggeleng pelan. Tidak mungkin. Bahkan tubuh sebesar itu tak bisa menyembunyikan kitab setebal itu. Wei tertawa kecil. Namun bukannya menjawab, ia malah mengubah topik pembicaraan. Sebelum itu, aku ingin memohon satu hal pada Gonggong. Ujarnya dengan senyum cerah yang mengembang di wajah. Aku ingin menantang Gonggong untuk bertarung sekadar menguji kemampuan. Kalau hasilnya membuatku puas, aku akan menunjukkan di mana kitab itu disembunyikan. Kata-kata itu langsung memancing kemarahan. Suasana kembali memanas, seperti bara yang baru saja ditiup. Beberapa anggota Jin Yi Wei langsung melangkah maju, mata memerah oleh amarah, tangan meraih gagang pedang. Berani kau menantang Gonggong kami? Bocah! Kau cari mati. Tahu diri sedikit, jangan tolak anggur persahabatan, malah minta dipaksa minum racun. Namun sebelum mereka benar-benar bergerak, suara dingin dan tajam terdengar. Berhenti! Lu Gonggong mengangkat tangannya. Tatapannya lurus mengarah pada Wei, dan senyuman di wajahnya perlahan menghilang, tergantikan dengan ekspresi gelap dan penuh tekanan. Mata hitamnya kini berkilat seperti mata ular, berbisa dingin, tajam, dan tidak menunjukkan belas kasihan. Permintaanmu bisa aku pertimbangkan. Jika kau tidak puas, maka aku akan buat kau puas. Namun, kau sebaiknya hati-hati. Meskipun aku tidak berniat mencabut nyawamu, kalau kebetulan aku mematahkan tangan atau kakimu, jangan pernah mengeluh. Itu semua akan jadi pilihanmu sendiri. Nada suaranya sejuk. Tapi justru dari ketenangan itulah aura kematian terasa paling nyata. Wei tetap tersenyum. Senyumnya tak berubah sejak awal, bahkan seolah-olah semakin tulus. Kalau begitu, aku pun takkan menyalahkan Gonggong bila nanti tubuhku penuh luka. Bagaimanapun, ini keputusanku sendiri. Hai MPH! Kalau begitu, bersiaplah! Seru Lu Gonggong dingin, lalu mengibaskan lengan jubah panjangnya. WUSSSSHH. Dalam sekejap, aura mencekam meledak keluar dari tubuhnya. Gelar, Wuwang. Kekuatan sejati dari seorang raja bela diri. Meski belum mengeluarkan wuhun miliknya, tekanan energi murni yang menyebar ke udara sudah cukup membuat jantung siapapun bergetar. Angin hitam menggulung naik dari bawah, melingkari tubuhnya hingga tampak seperti dilingkupi kabut neraka. Udara di sekitar mereka mulai memadat. Suasana mendadak seperti berada di dalam lubang hitam tanpa gravitasi. Semua orang mundur setengah langkah, merinding oleh aura raja. Jika dibandingkan dengan Sun Jianshen, pria kuat yang dulu pernah mengejar-ngejar Wei, maka Lu Gonggong jelas jauh lebih menakutkan. Bahkan dulu Wei hanya bisa kabur dari Sun Jianshen, belum pernah benar-benar menghadapinya secara langsung. Tapi kali ini, ia tidak berniat lari.
Ia tidak ingin bersembunyi. Ia ingin bertarung. Wei Yi menatap lawannya dengan sorot mata tajam dan penuh api. Jadi ini kekuatan seorang Wang? Menakjubkan, tapi jangan pikir aku akan lari. Meskipun aku belum mencapai tingkatanmu, bukan berarti aku tidak bisa melawan. Matanya menyala. Wajahnya serius. Langkahnya mantap. Hari ini adalah hari di mana dia akan mengungkapkan kekuatan sejatinya. Hari ini adalah saatnya dunia tahu Wuhun seperti apa yang dimiliki Wei Yi. Saat ini adalah kesempatan terbaik untuk mencobanya. Wei Yi berdiri tegak di tengah kepungan, tatapannya penuh ketenangan, tetapi di balik ketenangan itu, pikirannya bekerja dengan sangat cepat. Ia tidak pernah benar-benar berniat menyerahkan Kairong Huo Shenjing kepada Lu Gonggong. Namun dengan puluhan anggota Jin Yue mengepung dari segala arah, melarikan diri hampir mustahil. Satu-satunya jalan keluar adalah bertarung. Kekuatan kultivasiku belum menyamai dia. Teknik bertarungku pun mungkin masih kalah jauh. Satu-satunya keunggulanku adalah Wuhun milikku. Wei Yi sadar sepenuhnya, meskipun dia sudah mencapai tingkat Wuling tahap 3, itu tetap belum cukup untuk menandingi Lu Gonggong seorang ahli sejati yang berada di tingkat Wuwang. Jarak kekuatan mereka masih bagaikan langit dan bumi. Bahkan meski ia sudah mengalahkan 4 binatang buas gerbang naga. Namun di mata Lu Gonggong, dia tetap hanyalah seekor semut yang sedikit lincah. Tapi bagi Wei Yi sendiri, ini bukan masalah sederhana. Kesalahan sedikit saja, nyawanya bisa melayang. Jika Lu Gonggong meremehkan dirinya maka justru disitulah kesempatannya terbuka. Karena Lu Gonggong memiliki kemewahan untuk meremehkan. Tapi Wei Yi tidak boleh sedikit pun lengah. Wei Yi segera mengerahkan seluruh kekuatannya. Aura Wuling tingkat 3 meledak dari tubuhnya. Ki murni dari dantiannya melesat ke seluruh tubuhnya, membuat jubah di tubuhnya berkibar hebat walau tanpa angin. Seketika, aura kekuatan menyelimuti sekelilingnya bagaikan menciptakan langit dan bumi miliknya sendiri. Tangannya menggenggam erat pedang pusaka. Kilau kekuatan matahari murni Cunyang Jianyi terpancar dari bilahnya. Energi pedang itu tajam dan buas, membentuk puluhan bilah energi tak kasat mata yang berputar di sekitarnya, seolah siap merobek siapapun yang mendekat. Para Jin Yue yang mengelilinginya terdiam. Beberapa bahkan diam-diam menggenggam gagang pedang mereka lebih erat, dada mereka berdebar karena kewaspadaan. Namun, satu-satunya orang yang tetap tak tergoyahkan adalah Lu Gonggong. Dengan suara dingin dan penuh ejekan, ia berkata, "Hanya ini?" Nada suaranya tidak menyeratkan penghinaan tetapi lebih pada ketidakpedulian. Seolah kekuatan seperti itu tak layak menjadi lawannya. Namun, Wei Yi tidak menjawab. Dia hanya mengangkat wajahnya perlahan, matanya memancarkan cahaya dingin dan menyeramkan. "Masih ada satu lagi. Wuhun milikku. ZRAKK?" Tiba-tiba, dari dalam tubuh Wei Yi, sebuah aura mengerikan terpancar. Itu bukan sekadar aura ki biasa. Itu berasal dari dalam jiwanya. Energi Wuhun roh sejati para petarung. Semakin kuat seorang kultivator, maka Wuhunnya akan semakin menyatu dengan jiwanya. Dan kali ini, Wuhun Wei Yi pun bangkit. "Kairalaka!" Sebuah retakan dimensi terbuka di udara, seperti kain sobek dalam realita. Dari dalam celah gelap itu, muncul sesosok bayangan raksasa, perlahan mengendap ke dunia nyata. Wujud itu besar luar biasa, tubuhnya berliku-liku dan berotot. Tubuhnya menghitam melegam, seakan terlahir dari neraka terdalam. 2 kepala besar menjulang di belakang Wei Yi. Satu menghadap ke kiri, satu menghadap ke kanan. Mata mereka merah membara, penuh dengan niat membunuh yang mengerikan. Aura dari makhluk itu menyelimuti udara, membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Suara detak jantung para Jin Yue mendadak terhenti. Mereka semua terdiam membatu. Bahkan Lu Gonggong sendiri.
Wajahnya berubah. Pupil matanya menyempit, dan napasnya menjadi lebih berat. Itu Uhun kuno! Bisiknya lirih, seolah terkejut dan tidak percaya. Makhluk yang berdiri di belakang Wei Yi itu bukan sembarang roh. Ia adalah salah satu makhluk yang hanya tercatat dalam legenda. Wuhun milikku adalah... Wei Yi menatap Lu Gonggong tajam. Wajahnya tetap tenang, tetapi tatapan matanya kini seperti mata iblis yang baru terlahir. Roh kuno Shuangtou Guimeng, ular iblis berkepala dua dari zaman kuno. Kengerian menyelimuti seluruh tempat. Para Jin Yiwei mulai saling bertukar pandang, ketakutan nyata mulai merayap ke dalam hati mereka. Wei Yi, pemuda yang mereka kira hanya sedikit berbakat dan berani, ternyata memiliki wuhun yang bahkan membuat Wu Wang seperti Lu Gonggong terkejut. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Bab 188, Ular Iblis Berkepala Dua. Shuangtou Guimeng, ular iblis berkepala dua, bukan hanya dikenal sebagai wuhun kuno, tapi bahkan di antara wuhun-wuhun dari zaman kuno, ia adalah salah satu yang paling ditakuti, terkenal karena keganasannya yang luar biasa. Sebenarnya, menyebutnya sebagai jenis wuhun ular atau binatang saja sudah tak cukup tepat. Karena makhluk ini, selain menyimpan aura binatang buas, ia juga dipenuhi energien dan kekuatan kematian, menjadikannya lebih mirip dengan roh jahat daripada sekadar binatang. Kalau harus mengklasifikasikan, maka Guimeng jelas termasuk dalam wuhun kategori anomali, dan di antara wuhun-wuhun anomali itu, ia berada di puncak teratas. Dalam sejarah panjang, hanya segelintir orang di seluruh negeri Chu yang pernah membangkitkan ular iblis berkepala dua ini. Dan setiap dari mereka menjadi tokoh legendaris yang mengguncang dunia. Tak heran, saat wuhun itu muncul, wajah Lu Gonggong seketika berubah. Meskipun dia tetap berdiri tegak dan tampak tenang, namun dalam hati ia benar-benar terkejut dan cemas. Dia tidak pernah menyangka bahwa wuhun yang dimiliki Wei Yi adalah Shuangtou Guimeng. Sesaat bahkan muncul di benaknya niat. Haruskah aku rekrut pemuda ini untuk menjadi tanganku? Namun, pikiran itu dengan cepat ditepis olehnya sendiri. Anak muda seperti ini bukan hanya berbakat luar biasa, tapi juga punya kecerdikan yang tidak biasa. Orang semacam ini tidak mungkin bisa benar-benar kukendalikan. Dia bukan tipe bakat yang bisa dikekang. Jika dibiarkan hidup, maka suatu hari nanti, pasti akan menjadi ancaman besar. Jika tidak bisa dikendalikan, maka harus dibunuh sebelum menjadi duri dalam daging. Mata Lu Gonggong memancarkan cahaya tajam. Dia sudah menetapkan keputusan begitu kitab Kairong Huo Shen Jing di tangan, Wei Yi akan langsung disingkirkan. Namun, pada saat pikirannya masih berkecamuk, Wei Yi sudah bergerak. Aura wuhun menyatu sempurna dengan tubuhnya. Makhluk menakutkan berkepala dua itu bergentayangan di belakangnya, seperti iblis penjaga dari alam kematian. Senyum aneh mengembang di wajah Wei Yi. Matanya menatap tajam pada Lu Gonggong. Dan di detik berikutnya, tubuhnya menghilang begitu saja. Hah! Kening Lu Gonggong langsung berkerut. Pengalamannya yang segudang langsung membunyikan alarm bahaya dalam batinnya. Celaka! Ini bukan teknik biasa. Dia tahu bahaya sedang mendekat. Tanpa pikir panjang, Lu Gonggong segera melompat ke belakang, mundur dengan kecepatan tinggi. Tubuhnya melesat bagaikan cahaya. Harus diakui, kecepatannya memang luar biasa. Dulu, dia bahkan pernah berhasil membawa lari Hei Kun, kepala perompak laut hitam, dari tangan gabungan dua ahli Wuwang ayah Wei Yi dan pamannya. Namun hari ini, dia tetap terlambat satu langkah. Bukan karena dia lambat, melainkan karena Wei Yi terlalu cepat. Itu bukan gerakan biasa. Itu bukan sekadar langkah ringan atau jurus kilat. Itu adalah perpindahan ruang sesungguhnya. Tentu,
Dengan tingkat kultivasi Wei saat ini, dia belum mampu menembus ruang sepenuhnya. Namun berkat kekuatan Wuhun Shuang To Gui Meng, ia bisa menggunakan kemampuan khusus dari Wuhun tersebut Gui Yukung Jian dimensi neraka. Dengan teknik itu, Wei bisa menyelimuti ruang di sekelilingnya dengan kekuatan roh, membuatnya bisa melesat dari satu titik ke titik lain secara diam-diam, seolah membelah ruang. Saat menghadapi 4 binatang buas dari gerbang naga, Wei pernah menggunakan teknik ini. Namun karena kekuatan mereka jauh lebih lemah, ia bahkan tidak perlu memanggil Wuhun secara penuh. Kali ini, menghadapi seorang Wuwang seperti Lu Gonggong, dia harus bertaruh segalanya. Tubuhnya menghilang, lalu SWUUSSS hahaha. Hanya dalam satu kedipan mata, Wei sudah muncul tepat di depan Lu Gonggong. Jarak di antara mereka tidak ada waktu jeda. Satu momen dia di satu tempat, berikutnya dia sudah mengancam nyawa lawan. Dan dalam ruang yang diselimuti aura roh dari Guyu Kung Jian, segala hal terasa seperti telah dibekukan. Kehendak, suara, bahkan waktu seakan ditahan. Apa? Mata Lu Gonggong membelalak. Sebuah kilatan tajam melesat dari arah kiri. Senyap namun mematikan. Di belakang Wei, 2 kepala ular iblis itu ikut bergerak. Mereka bukan sekadar ornamen. Mereka hidup dan mereka haus darah. Aku tak punya pilihan. Inilah satu-satunya jalan. Wei tahu, melawan Wuwang bukan seperti bertarung dengan sesama wuling. Namun jika harus mati, dia lebih memilih mati dalam pertarungan daripada menyerahkan takdirnya begitu saja. Pertarungan antara darah, Wuhun, dan kehendak pun dimulai. Antara monster kuno dan penguasa kekuasaan kegelapan. Dan dalam pusaran energi yang mulai bergemuruh itu, langit di atas hutan bambu perlahan berubah warna. Shoot! Cahaya pedang memancar, menebas deras bagaikan kilat membelah langit. Pedang itu bukan hanya tajam, tetapi juga syarat dengan inti murni dari pedang cahaya surya yang menyelimuti setiap ayunannya dengan niat membunuh yang menusuk sampai ke sumsum. Lu Gonggong belum sempat bereaksi. SRA kah? Suara kain yang robek memekakan telinga. Jubah kebesarannya yang megah dan bersulam emas tercabik oleh pedang tajam itu. Setitik darah. Lalu semburan merah menyusul. Sebuah luka panjang dan dalam terukir melintang di dadanya, membasahi pakaiannya dengan darah segar yang panas. Namun itu belum selesai. Kau! Lu Gonggong menggertakkan giginya, wajahnya pucat sekaligus murka. Namun belum sempat dia benar-benar membalas, Wei sudah menerjang kembali, tatapannya tajam, dan pedangnya sudah kembali menyapu angin. Langkahnya cepat, bayangannya bahkan sulit ditangkap mata telanjang. Wei tak memberi waktu, tak memberi celah. Pemandangan ini membuat para Jin Yi Wek yang mengelilingi mereka melongo tak percaya. Sungguh berbeda dari yang mereka bayangkan. Bukankah seharusnya Lu Gonggong yang memburu dan menekan Wei? Mengapa sekarang malah sebaliknya Wei yang mengejar dan menebas, sedangkan Lu Gonggong justru terus mundur? Shoot! 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 Cahaya pedang berkelibat tiada henti, setiap gerakan Wei seperti badai matahari yang menghujani musuhnya dengan gelombang energi mematikan. Brengsek! Anak ini benar-benar cari mati! Lu Gonggong mulai kehilangan kesabaran. Ia tak pernah membayangkan bahwa hanya karena lengah satu langkah, dirinya akan dipaksa mundur begitu menyedihkan. Akhirnya, ia menggertakkan giginya kuat-kuat, lalu mendadak meledakkan aura kultivasinya. Tangannya menampar ke depan dengan kekuatan mengerikan, sembari tubuhnya mundur sejauh 7 bahkan 8 jang sekitar 25 meter. BOMMM! Tumbukan antara serangan pedang dan tamparan itu menciptakan ledakan hebat. Wei terdorong ke belakang, tubuhnya sedikit bergoyang, dan akhirnya menghentikan langkahnya.
Wajahnya pucat seperti salju. Gui Yu Kungjian dimensi iblis milik Shuang To Gui Meng memang kekuatan luar biasa, tetapi Wei Yi belum cukup kuat untuk menanggung penggunaannya terus-menerus. Setiap penggunaannya seperti membakar sisa energinya. Lu Gonggong, luar biasa hebat. Wei Yi berkata seolah memuji. Kau juga tak kalah menyebalkan. Lu Gonggong menjawab dengan geram. Setiap katanya bagai gumpalan es tajam yang melukai. Tapi jangan khawatir, kau sudah memberiku hadiah yang cukup berkesan. Sekarang, biar aku balas dengan caraku. Aura kematian perlahan muncul di sekujur tubuh Lu Gonggong. Tekanan yang ia pancarkan kian menggila. Tanpa banyak bicara ia menerjang kembali. Kalau begitu, rasakan satu tebasan pedangku lagi. Wei Yi menggertakkan giginya. Tatapan matanya dipenuhi tekad dan nekat. Sekali lagi, Uhun disatu padukan dengan tubuhnya. Dalam sekejap, kondisinya kembali ke puncak, meski hanya sesaat. Tanpa berpikir panjang, Wei Yi sekali lagi masuk ke dalam ruang bayangan milik Gui Yu Kungjian. Kau! Lu Gonggong hampir menggigit lidahnya karena marah. Wei Yi lenyap lagi. Kemampuannya seperti hantu neraka yang tak bisa dilacak. Dia datang dan pergi sesuka hati, dan setiap kemunculannya bisa membawa kematian. Kalau anak ini kelak berhasil menembus batas Wuang, aku mungkin bahkan tidak sanggup melawannya. Dia harus disingkirkan. Sekarang juga! Lu Gonggong benar-benar menganggap Shuang To Gui Meng terlalu berbahaya. Dan tepat saat pikirannya penuh kekhawatiran itu, Wei Yi muncul dari balik bayangannya. Tepat di belakang Lu Gonggong. Satu serangan pamungkas. Kekuatan penuh pedang, ditambah energi dari dua jenis api langka, semuanya dituangkan ke dalam satu tebasan. Pedangnya berkilau dan terbakar. Nyala apinya bahkan menggelegak hingga ke langit. Kau kira aku tidak menduga ini? Tiba-tiba Lu Gonggong tersenyum dingin. Dalam sekejap, tubuhnya seperti kabur dan tak lagi nyata. Seluruh bayangan telapak tangan di udara menghilang begitu saja. Semua itu hanyalah ilusi. Anak kecil, kau sudah cukup sombong. Dia membalikkan tubuh. Hawa RRR. Satu telapak tangan menampar ke arah Wei Yi. Ini bukan sembarang serangan, ini adalah jurus pamungkasnya, tapak lembut pemusnah tulang. Tekanan luar biasa menghantam udara. Roh langit dan bumi ikut tersedot ke dalam telapak tangan itu. Dan dalam sekejap, serangan pedang Wei Yi hancur berkeping-keping. Sisa kekuatan tapak itu masih cukup untuk menghantam tubuh Wei Yi. BOM! Wei Yi terpental seperti boneka kayu. Darah menyembur dari mulutnya. Tubuhnya menabrak pohon besar hingga hancur batangnya. Inilah perbedaan antara Wang dan Wuling. Wuhun sehebat apapun, jika jarak kekuatan terlalu jauh, tetap tak ada artinya. Lu Gonggong berdiri melayang di udara, tak bergeming sejengkal pun. Sementara Wei Yi terluka, babak belur, dan terhempas jauh. Wei Yi menghapus darah di bibirnya. Memang benar, perbedaannya besar sekali. Aku mengerti sekarang. Terima kasih atas pelajarannya. Namun, tepat setelah berkata demikian, dia langsung berbalik dan kabur tanpa menoleh ke belakang. Seluruh Jin Ye Wei dan bahkan Lu Gonggong pun tercengang. Mereka tak menyangka Wei Yi yang begitu berani tadi, tiba-tiba lari begitu saja. Bab 189, terpaksa kabur. Padahal tadi dia sendiri yang menantang duel. Namun baru setengah jalan, malah kabur tunggang langgang.